Nah, Salbi itu dari Jakarta ikut bapaknya ke sini hanya mau ke Taman Baca Hilus. Buat saya itu unik karena kita memang saling tidak mengenal, dan bapaknya bilang sama saya saat itu, anakku itu kesini hanya karena Taman Baca ini. Saya juga bingung, dan kalian tidak saling mengenal. Setelah itu bapaknya bilang, ini saya serahkan anakku, kamu ajak jalan-jalan lah apa gitu. Nama saya Zulia. Saya mengelola Taman Baca. Saya sibuk berkesenian juga, sibuk bikin kerajinan tangan. Taman Baca Hilus itu berlokasi di Jalan Beto Ambari, nomor 45, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Normalnya Taman Baca Hilus itu buka dari Senin sampai Sabtu, pukul 9 pagi sampai pukul 23.00 malam. Tapi pada akhirnya jam bukanya menyesuaikan dengan jam saya. Kalau saya punya kesibukan, itu akan tutup. Ya, Hilus itu sebenarnya kalau diperhatikan dari nama saya yang dibalik, Zulia, baliknya itu Hilus. Tapi itu berarti Hai itu dalam bahasa Spanyol artinya ada, Lus itu dalam bahasa Spanyol artinya cahaya. Jadi Taman Baca Hilus itu sebenarnya saya sendiri mengharapkan sebagai taman baca yang menjadi cahaya atau punya kegunaan untuk orang lain. Ya. Kalau berdirinya itu 2017 awal Januari, tapi sebelum itu saya sama teman-teman melapak di 2016 akhir. Ya sekitar 6 tahun. Nah, dulunya itu di Bau-Bau banyak yang punya minat untuk mengembangkan potensi membaca di Bau-Bau. Jadi teman-teman yang telah kuliah di luar Bau-Bau kembali dan mereka punya lapak-lapak baca di seputaran Kota Mara. Nah, saya itu orang yang diajak sama teman, namanya Lia, Bibliofilia. Saya bergabung sama Bibliofilia. Kemudian saya ketemu teman saya juga yang buka lapak namanya Valdin. Ketemu sama teman-teman Madan dan kawan-kawannya sampai akhirnya di 2016 akhir itu kami itu bikin perpustakaan jalanan Bau-Bau, malah satu komunitas di mana semuanya orang-orang yang suka melapak buku. Nah, saya Desember itu saya sudah siapkan di Taman Baca, maksudnya di halaman rumah. Karena saya pikir saya butuh stay di satu tempat. Jadi bikinlah saya ini Taman Baca Hilus di halaman rumah. Tujuannya tentu saya punya buku nih. Teman-temanku juga punya buku. Biar ada aja yang baca bukunya. Karena koleksi buku memang saya suka. Karena saya suka membaca, tapi saya ingin buku-buku juga itu bermanfaat untuk orang lain. Buku-bukunya variatif, dari buku anak-anak sampai orang dewasa. Dari buku sastra, fiksi ya, fiksi, non-fiksi, buku sosiologi, buku kesehatan, buku anak kecil, dari buku cerita, komik, dan sebagainya. Variatif lah, sejarah, budaya. Ada kerajinan tangan ya itu, kerajinan tangan, ini jualan. Saya juga harus biasanya jualan jus, saya juga sibuk, jadi saya hanya menjual ini, souvenir dari barang-barang recycle. Nah, ya awalnya buku pribadi, karena di awal saya pikir yang akan datang mahasiswa nih, tapi lambat laun yang datang justru anak-anak kecil. Makanya saya mengupayakan buku anak-anak. Jadi saya beli buku anak yang paling murah. Setelah itu kemarin saya dapat donasi buku tuh dari pihak penerbit buku anak. Saya email, saya selalu mencari tambahan buku lewat email ke langsung penerbit buku anak. Sementara itu koleksi yang lain, bantuan dari teman-teman saya menyumbang 1, 2, 3 buku per orang. Jadi selama saya buka, bantuan itu ada kayak, oh iya saya sumbang buku nih di Taman Baca Hilus. Sama saya berjejaring. Saya kebetulan gabung di Pustaka Bergerak Indonesia untuk mencari jejaring sesama pelapak buku. Jadi kalau ada buku yang akan disebarkan ke seluruh Indonesia, insya Allah kami dapat jatah juga. Oh bisa, sangat bisa. Kami malah senang kalau ada yang berdonasi buku apapun itu saya terima, karena saya tidak membeda-bedakan buku apa yang harus ada di Taman Baca Hilus. Anak-anak, nomor 1 kunjungan di sini anak-anak, orang tua, orang-orang dewasa dari latar belakang pekerjaan, mahasiswa yang sedikit tuh. Ada juga, tapi tidak sebanyak orang-orang luar gitu. Malah kalau kunjungan yang teman-teman yang dari luar daerah malah
biasa kunjunganku itu dari teman-teman luar, dari Jawa. Jadi kadang kita dapat pengunjung yang melihat Taman Baca Hailus justru dari Google, habis itu main ke sini gitu. Banyak kalangan lah, tidak menentu tuh, tidak bisa saya spesifikasikan yang ini yang berkunjung karena usianya itu beragam dan dari latar belakang yang beragam juga yang mengunjungi Taman Baca Hailus. Di Taman Baca Hailus ini saya tidak kecuali pengunjungnya bertanya ya mau cari buku apa. Rata-rata mereka datang cari buku sendiri, baca sesuai minat. Jadi saya tidak bisa ukur buku apa yang paling banyak dibaca. Kalau anak-anak pasti buku anak-anak. Kalau orang dewasa itu sesuai kebutuhannya. Buku itu boleh saya pinjamkan dengan catatan alamat, KTP, semuanya lengkap identitasnya. Tapi beberapa tahun lalu itu saya kehilangan banyak buku karena itu. Jadi sekarang mungkin saya akan meminjamkan ketika itu sangat penting dan dia butuhkan. Dengan beberapa syarat, karena ini taman bacanya gratis, kamu kesini tidak membayar, kamu bisa melihat-lihat buku, membaca sebagainya tanpa profit ya, non profit ya, jadi tanpa keuntungan. Keuntungan apa maksudnya tanpa keuntungan di pihak saya sebagai yang mengelola, tapi kamu harus bertanggung jawab ketika kamu baca buku itu, kamu mau pinjam boleh, asalkan tanggung jawab dan saya percaya gitu, karena saya punya pengalaman yang kurang baik soal para peminjam buku. Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus. Pertama dia butuh, kedua dia mempertanggungjawabkan gitu. Saya foto, sekarang saya bisa foto, saya bisa tahu alamatnya, saya bisa tahu temannya. Itu aja. Cukup kasih kontaknya dan kontak tetangganya atau temannya satu gitu. Sebenarnya tidak ada yang ingin ditonjolkan ya, karena ini taman baca biasa. Ini hanya ruang yang kami bikin saya sama teman-teman untuk menjadi lebih berguna lah, hal-hal sederhana dari lingkungan kami gitu. Makanya kan saya memulai dari halaman karena kebanyakan juga pembacaku anak-anak sekitaran sini. Nggak ada yang ditonjolkan sih, cuman ini bisa dinikmati fasilitasnya sama teman-teman yang lain. Unik gimana ya, kalau saya biasa saja, hanya mungkin beberapa pengunjung menilai bahwa taman baca ini unik karena ya masih asri. Di sini juga kamu dapat benda-benda yang tidak kau dapat di tempat lain di bau-bau, karena kerajinan tangan di sini juga tersedia limited edition, karena itu tiap benda itu akan beda hasilnya, karena kami craft ya, jadi bendanya beda-beda. Terus di sini itu kalau anak kecil biasa melihat-lihat apa yang ada akuarium di belakang, ada kolam ikan, bisa lihat ayam, bisa lihat rusa. Jadi interaksi selain membaca, anak-anak punya interaksi lain dengan hewan, dengan tumbuhan, terus bisa manjat-manjat. Sebenarnya itu sih yang bikin unik. Tidak seperti tempat membaca pada umumnya lah. Ini lebih bebas, ruangnya lebih bisa digunakan lah. Ini outdoor ya, setengah outdoor, setengah indoor. Jadi ini buku-buku di sini itu rawan lembab, rawan terserang rayap. Jadi saya harus mengecek kondisi buku. Karena kalau saya tidak cek, rayap satu hari kena rayap itu langsung menyebar ke semua buku, dan itu sangat pernah saya alami beberapa kali. Jadi saya harus rutin mengecek kondisi buku biar tidak lembab dan tidak kena rayap. Lebih rawan lah. Kita sekarang lagi kerja kolektif ya. Sebenarnya taman baca itu tidak ada program sama sekali ya, selain dibuka, dinikmati banyak orang, menjadi ruang untuk banyak orang, lebih pemanfaatan ruang ini yang kami buka. Tapi sekarang saya kebetulan sama teman-teman juga lagi menggagas pada Marana Latolombo. Jadi kami lagi kolaborasi soal itu sih. Itu hanya kami hanya memandang ada informasi-informasi yang perlu kita salurkan ya ke orang-orang banyak perihal kota. Itu aja. Kami itu selalu membuka ruang untuk teman-teman berkolaborasi. Kolaborasi literasi itu sebenarnya kolaborasi sesama kami, taman baca, atau kolaborasi sesama kami yang bergerak di bidang literasi. Tapi tidak menentu itu saja, maksudnya tidak melulu itu. Literasi itu kan bukan hanya membaca nih, film, bercerita, itu semua masuk literasi, ada banyak literasi tuh. Jadi masyarakat atau orang-orang, teman-teman itu kebanyakan taunya literasi itu hanya soal buku, membaca. Nah, saya mau pastikan lagi bahwa literasi itu bukan soal membaca toh, bukan soal buku toh. Ada banyak hal dan itu semua termasuk kerja-kerja literasi.
Nah, kita juga semua sama percaya bahwa dunia anak itu bermain. Keseriusan anak itu dilihat ketika dia sedang bermain dengan asik. Jadi kita tidak mematok, kamu harus baca satu buku nih, enggak. Lagi di taman baca ini saya bilang tadi ya, kita itu kadang merangsang anak-anak lewat menggambar. Dia boleh menggambar suka-sukanya di sini, kami menyediakan fasilitas itu. Kami juga kadang ada workshop kecil-kecilan untuk anak nih. Kamu bikin ini, ayo, bikin apa? Kayak bikin mainan dari kertas bekas, bikin ekoprint. Jadi anak-anak itu kami biasakan untuk lakukanlah apa yang kamu suka di taman baca ini. Kalau kamu baca buku, alhamdulillah. Kalau kamu tidak baca buku itu bukan satu masalah. Mengunjungi taman baca pun itu sudah hal baik buat saya untuk mereka. Nah, anak-anak itu sesuaikan jamnya. Kadang kalau dia masuk siang dia berkunjung pagi. Kalau kadang juga dia berkunjung sore. Kadang juga malam pulang dari masjid. Kalau habis sholat maghrib menunggu isya itu mereka kesini. Habis itu balik lagi ke masjid. Saya pernah punya satu pengunjung perempuan, namanya Salbi. Jadi siang itu ada taksi berhenti di sini. Jadi Salbi itu bapaknya lagi menangani kasus nih di Bau-Bau sebagai pengacara dari Jakarta. Nah, ternyata anaknya ini datang ke bapaknya, bilang, "Pak, saya mau ikut ke Bau-Bau." Tanya bapaknya, punya teman dari Bau-Bau? Nggak punya. Terus mau ngapain? Ada taman baca Hailus di Bau-Bau. Nah, Salbi itu dari Jakarta ikut bapaknya ke sini hanya mau ke taman baca Hailus. Buat saya itu unik karena kita memang saling tidak mengenal, dan bapaknya bilang sama saya saat itu, "Anakku itu kesini hanya karena taman baca ini." Saya juga bingung, dan kalian tidak saling mengenal. Setelah itu bapaknya bilang, "Ini saya serahkan anakku, kamu ajak jalan-jalan lah apa begitu." Dan Salbi itu ternyata senang sekali dengan taman baca. Jadi anak-anak yang kebetulan ada siang itu dikasih susu sama dia, saking senangnya gitu lihat anak-anak bisa menikmati fasilitas membaca dengan gratis. Itu unik sih, karena dia asing. Iya. Saya nggak muluk-muluk dan saya nggak punya banyak harapan. Saya melakukan apa yang hanya bisa saya lakukan. Jadi nggak terlalu orang tuh kayak harapannya harus begini-begini, enggak lah. Saya hanya melakukan apa yang masih sanggup dan bisa saya lakukan dengan teman-teman.